Haleluya, selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita dapat berjumpa kembali di doa pagi GPD Ibu Mulia. Saudara, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk menyambut kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari kita berdoa saudara. Bapa yang baik, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan sudah menolong kami. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan. Terima kasih kami boleh merasakan bahwa kebaikan-Mu itu sungguh luar biasa buat hidup kami. Kami boleh bangun tanpa kurang suatu apapun. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Jamah setiap hati kami, perbaharui seluruh kehidupan kami lewat kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami semakin berkenan, semakin indah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk menyambut kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini terdapat di Kejadian pasal yang ke-31 ayat yang ke-55. Keesokan harinya, pagi-pagi Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Puji Tuhan saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Kejadian pasal 31 ini menceritakan tentang perpisahan antara Yakub dan Laban. Paman Yakub yang menjadi majikannya selama 20 tahun. Nah, saudara, Yakub memutuskan untuk kembali ke tanah leluhurnya, yaitu tanah Kanaan, bersama keluarganya dan ternaknya. Nah, sebelum pergi, Yakub melakukan upacara pengorbanan dan menegaskan bahwa Allah telah memberkatinya dan melindunginya selama di bawah naungan Laban. Ketika Yakub melarikan diri dari Laban, ia tidak percaya bahwa Allah akan melepaskan dirinya dari maut. Namun tanpa Yakub ketahui saudara, Allah telah terlebih dahulu menolong hambanya itu, yaitu dengan cara memberi peringatan kepada Laban agar tidak melakukan apa yang buruk terhadap Yakub. Saudara yang kasih oleh Tuhan, bisa dibaca itu Kejadian 31 itu ayat yang ke-29. Firman Tuhan di sana berkata, "Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu. Tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun." Saudara, ketika Laban dan Yakub bertemu, kita melihat pertolongan Allah itu menjadi nyata. Nah, alih-alih melakukan hal yang buruk kepada Yakub, Laban justru mengajak Yakub untuk mengikat perjanjian. Nah, seperti apa perjanjiannya saudara? Ayat yang ke-44. Di sana firman Tuhan berkata, "Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Nah, saudara, perjanjian yang dilakukan pun merupakan suatu perjanjian yang bersifat setara, di mana kedua pihak yang mengadakan perjanjian merupakan orang yang sederajat kedudukannya. Artinya, kini Laban telah melihat Yakub sebagai orang yang mempunyai kedudukan yang setara dengan dia. Karena
Kita tahu latar belakangnya adalah bahwa Yakub ini bekerja kepada Laban. Jadi Laban ini adalah bosnya, sekaligus juga adalah mertua daripada Yakub. Tetapi sekarang Laban telah melihat Yakub sebagai orang yang mempunyai kedudukan yang setara dengan dia. Jadi tidak ada lagi perbedaan, saudara. Walaupun dia adalah tadinya seorang pimpinannya, tapi dengan perjanjian itu bahwa mereka sekarang sudah setara kedudukannya. Nah, atas perjanjian itu, Laban dan Yakub mendirikan tugu. Kalau kita baca ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-46, kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Nah, jika di Betel, saudara, Yakub juga mendirikan tugu, yaitu sebagai peringatan ketika Allah menampakkan dirinya dalam mimpi. Itu ada di dalam Kejadian pasal yang ke-28 ayat yang ke-18. Nah, maka tugu yang dibangun sekarang bersama Laban ini berfungsi sebagai saksi antara Laban dan Yakub, yaitu bahwa mereka berdua tidak akan melewati tanda-tanda tersebut dengan tujuan jahat terhadap pihak yang lain. Nah, kalau kita melihat ayat yang ke-52, akhirnya perseteruan antara Laban dan Yakub berakhir damai, saudara. Kenapa? Dan ini semua terjadi karena Allah secara langsung melakukan intervensi dengan cara memberi peringatan kepada Laban. Nah, kalau ayat yang ke-55, ayat yang sudah kita baca hari ini, di sana kita melihat bahwa Laban akhirnya memberkati anak-anaknya dan cucunya. Saudara, kalau Allah yang bekerja, yang tadinya terjadi perselisihan atau yang tadinya Laban mungkin menyimpan dendam terhadap Yakub dan sebaliknya Yakub juga demikian, tapi karena Allah yang sudah bekerja di antara mereka berdua, Allah sanggup melembutkan hati mereka berdua, saudara, sehingga berakhir dengan kedamaian. Saudara, sering sekali kita tidak percaya bahwa Allah dapat menolong kita keluar dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Karenanya kita sering tidak meminta pertolongannya, saudara. Nah, bersyukur karena Allah kita adalah Allah yang penuh anugerah. Bahkan ketika kita tidak meminta pertolongannya pun, Ia tetap memberikan jalan keluar yang indah bagi kita, saudara. Justru yang melampaui pemikiran kita. Nah, kegagalan kita dalam mempercayakan diri kita kepada Allah, saudara, tidak serta-merta membatalkan rencana Allah untuk menyertai kita. Karena apa, saudara? Allah begitu mengasihi kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita senantiasa bergantung kepadanya, berharap kepadanya, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, saudara. Karena sesungguhnya Ia selalu memberi kita jalan keluar melalui cara yang lebih dari apapun yang pernah kita bayangkan. Seperti firman Tuhan yang kita sudah dengar pada saat pagi hari ini, mungkin kalau Allah tidak bekerja dalam hidup Laban dan Yakub, mungkin pertikaian akan terjadi. Tapi karena Allah membela Yakub, sehingga Allah sudah terlebih dahulu mengingatkan Laban untuk tidak melakukan hal yang buruk terhadap Yakub, dan Allah menjamah Yakub sehingga terjadi kedamaian seperti ayat yang kita sudah baca di ayat yang ke-55, saudara. Sehingga Laban pun dengan berbesar hati memberkati anak-anaknya dan cucunya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya bagi setiap kita. Walaupun terkadang kita belum berdoa untuk hal itu, tapi karena Tuhan tahu bahwa kita membutuhkan pertolongan itu saat itu juga, Tuhan sanggup melakukannya, saudara. Seperti yang Yakub alami. Saat itu, di saat dia melarikan diri dari Laban, Yakub tidak meminta pertolongan Tuhan, tapi Tuhan tahu bahwa Yakub membutuhkan pertolongannya supaya tidak terjadi hal yang buruk kepadanya. Demikian juga dengan kita, saudara. Apapun persoalan, permasalahan yang sedang kita hadapi, Tuhan Maha tahu. Dan percaya terus kepada Tuhan bahwa pertolongannya itu tepat pada waktunya bagi kita. Mari sama-sama kita berserah kepada Tuhan. Yakin kepada Tuhan bahwa Allah kita itu Allah yang setia buat kita semua. Tuhan kiranya menolong kita dan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, kami mengucap syukur, terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar buat hidup kami. Terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami. Bapa, Kamu serahkan hidup kami di sepanjang hari ini. Biarlah kiranya Tuhan yang bersama dengan kami dalam segala aktivitas kami. Kami rindu Tuhan, pertolongan-Mu nyata bagi kami. Tuhan tolong kami, berkati kami di sepanjang hari ini, supaya apa yang kami lakukan boleh menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang kami sudah dengar, bagaimana Tuhan menolong Yakub tepat pada waktunya. Maka hal yang sama juga Tuhan lakukan bagi kami, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya bagi kami. Tuhan tahu segala pergumulan daripada umat-umat-Mu, Tuhan tahu segala masalah yang sedang dihadapi oleh umat-umat-Mu. Kami percaya Tuhan juga akan memberikan pertolongan yang tepat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami tetap setia kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, sehingga kami akan melihat pertolongan Tuhan yang lebih lagi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami di sepanjang hari ini. Kami percaya Tuhan memberkati kami menjalani hari demi hari dalam hidup kami. Dan kemenangan demi kemenangan itu Tuhan berikan bagi kami. Berkuasa dalam hidup kami, kuasai seluruh hidup kami, bahkan roh jiwa tubuh kami kamu serahkan hanya ke dalam pimpinan Tuhan saja. Terpujilah Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.